Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Khairatul Muna SPD MPD selaku dosen pengampu kimia mata kuliah kimia dasar. Di sini kami ingin membahas tentang jenis, sifat, dan perubahan materi serta unsur senyawa dan campuran. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Rahmawati, dan rekan saya, Novia Sari. Selanjutnya di sini kami ingin membahas tentang jenis, sifat, dan perubahan materi. Yang pertama, jenis. Jenis terbagi menjadi 6. Yang pertama, kimia asam. Kedua, asam klorida atau HCl. Yang ketiga, senyawa kimia basa. Keempat, kalium hidroksida. Kelima, senyawa dioksida. Keenam, senyawa ionik. Dan yang kedua adalah sifat. Dan yang ketiga yaitu perubahan materi. Adapun unsur, senyawa, dan campuran yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, unsur. Yang kedua, sifat. Yang ketiga, campuran. Dan yang keempat, pemisahan campuran. Baiklah, selanjutnya di sini saya ingin membahas tentang unsur, senyawa, dan campuran. Semua benda yang ada di bumi kita tersusun dari materi. Berdasarkan komposisinya, materi diklasifikasi menjadi unsur, senyawa, dan campuran. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Sedangkan senyawa merupakan zat tunggal atau murni yang dapat diuraikan menjadi 2 atau lebih zat lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Sedangkan campuran adalah suatu materi yang terdiri atas 2 zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Jadi campuran dibedakan menjadi 2, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Sedangkan campuran heterogen terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan lain secara sempurna sehingga dapat dipemisahan. Kimia asam. Jenis senyawa kimia asam dijabarkan dalam rumus umum Ha. Jika senyawa ini dilarutkan dalam air, yaitu H2O, maka akan menghasilkan pH yang lebih kecil dari 7. Senyawa asam akan memberikan ion H+ pada senyawa lain, yaitu basa. Dapat menimbulkan korosif dan mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Tentunya, senyawa ini akan menyebabkan rasa masam pada materi yang bercampur dengannya. Kemudian asam klorida atau HCl. Asam klorida adalah senyawa asam yang dihasilkan oleh lambung dan berfungsi untuk membunuh kuman atau bakteri yang terdapat di dalam lambung. Kemudian ada senyawa kimia biasa. Senyawa kimia basa. Senyawa basa merupakan jenis senyawa kimia yang menerima atau menyerap ion H+. Senyawa ini memiliki pH yang lebih besar dari 7. Melepaskan ion tidak dapat dipisahkan secara fisika. Mempunyai rasa yang pahit, terasa licin di kulit dan mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Kemudian kalium hidroksida atau KOH. Kalium hidroksida adalah senyawa basa yang sering digunakan sebagai bahan baku pembuatan sabun cuci dan sabun mandi. Selain itu juga bermanfaat sebagai elektrolit pada baterai alkali. Kemudian senyawa oksida. Senyawa oksida adalah senyawa kimia yang terbentuk dari oksidasi unsur yang dilakukan oksigen di udara. Senyawa ini disusun dari unsur oksigen dan unsur lainnya. Kemudian ada senyawa ionik, senyawa ionik. Senyawa ionik adalah jenis senyawa yang bersifat netral secara keseluruhan. Senyawa ini dibentuk dari ion yang terdiri dari ion positif dan ion negatif. Contohnya garam dapur atau NaCl.
Kemudian sifat. Setiap materi memiliki sifat tertentu yang khas yang memudahkannya untuk dikenali dan dibedakan dengan zat lainnya. Sifat materi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Yang ketiga ada perubahan materi. Materi dapat mengalami perubahan. Air akan berubah menjadi uap air bila dididihkan dan akan berubah menjadi es bila dibekukan. Uap air bila didinginkan akan berubah menjadi air dan es bila dipanaskan akan berubah kembali menjadi air. B. Unsur, senyawa, dan campuran. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat lain dengan reaksi kimia biasa atau bukan reaksi nuklir. Senyawa adalah zat kimia yang terbentuk dari dua atau lebih unsur. Oleh karena itu, senyawa dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui proses kimia. Campuran adalah kombinasi atau gabungan beberapa zat yang terbentuk tanpa melalui reaksi kimia. Misalnya, bila kita mencampurkan 1 gelas pasir dengan 2 gelas serbuk besi, maka akan terbentuk campuran pasir dan besi. Sekian video pembelajaran dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.